Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas materi matematika tingkat SMA SMK dengan babnya tentang peluang dengan sub pokok bahasan tentang kombinasi. Ya, kita belajar sama-sama. Langsung saja. Kombinasi, peluang. Kombinasi. Apa itu kombinasi? Kombinasi adalah banyak cara untuk menyusun n unsur yang berbeda tanpa ada unsur yang diulang dari unsur-unsur tersebut dan tanpa memperhatikan urutannya. Sudah? Boleh juga diartikan sebagai permutasi yang tidak memperhatikan urutannya. Misalkan dalam sebuah permutasi itu ada bilangan A dan B. Jika kita kombinasikan, maka AB dan BA itu dianggap sama, dianggap satu. Itu maksudnya. Terus berikutnya bentuk umumnya. Bentuk umum dari kombinasi adalah C Rn dengan n faktorial huruf n min r faktorial kali r faktorial dengan r kurang dari atau sama dengan n. Ini sumbernya. Udah, itu sumbernya. Udah. Selain rumus yang seperti ini, ada juga yang menulis buku yang menulis seperti ini. Atau gunakan atau ya. Atau C N R. Ada yang menulis begitu. Langsung ya, sama dengan C R N. Sama ini. Ada nih buku yang ini. Ntar Bapak tunjukkan. Sama dengan, sama juga n faktorial per n min r faktorial kali r faktorial dengan r kurang dari atau sama dengan n. Yang mana mau digunakan? Silakan. Yang di atas boleh, yang di bawah juga boleh. Gunakan ini langsung ke sini, gunakan ini langsung ke sini. Ini Bapak gabung jadi satu ya. Sumber dari rumus itu adalah ini. Nah, tapi di sini dia makainya K. Ya. Kalau tadi saya gunakan R, di sini dia menggunakan K. Nah, itu dia. N-nya di atas. Nah, kita jangan terpengaruh di sana. Yang penting intinya adalah R itu kurang dari atau sama dengan N. Kalau saya sering menggunakan yang di atas ya. Karena itu yang saya sudah kadung hafal. Sudah dari dulu pelajari ketika saya masih SMA. Seperti itu sudah istilahnya mendarah daging. Kita gunakan itu saja ya. Silakan kalian gunakan yang di bawah. Intinya yang penting R itu selalu dia lebih kecil, minimal sama dia dengan R, minimal sama dengan N. Agar kita lebih memahami, ayo kita coba langsung ke contoh-contohnya. Biasanya kalau adik-adik belajar konsep itu kurang begitu paham, kalau ke contoh baru biasanya lebih cepat mengerti. Contoh nomor 1,
Silakan kalian yang tulis ya. Satu soalnya, tentukan banyaknya kombinasi dua warna. Tentukan banyaknya kombinasi dua warna, campuran dari warna-warna. Kombinasi dua warna, campuran dari warna-warna. Campuran dari warna-warna. Merah, kuning, hijau, putih. Merah, kuning, hijau, putih. Sekarang jawab. Ini kalau kita gabungkan, kita kombinasikan ya, maka kemungkinan warna-warna ini akan seperti ini ya. Kalau seandainya kita gabung, warna yang tersedia itu ada merah, kuning, hijau, putih. Jika disusun dua warna, maka menjadi merah ketemu kuning, KM. Boleh nggak? Nggak boleh. Kan sudah MK. Sudah ke kiri ya. Hasilnya sama. Terus MH. Berikutnya MP. Apa lagi? Sekarang K-nya. KM boleh nggak? Udah di sini MK. Di KH yang boleh. KB. Berikutnya HP. Ada berapa banyaknya ini? Itu 2, 3, 4, 5. Nah, seharusnya campurannya ada 6. Seharusnya campurannya ada 6 warna. Berarti 6 ditulis campuran 6 campuran warna. Ada 6 campuran warna. Nah, ini kalau seandainya dia sedikit anggaplah bilangan sedikit ya. Bagaimana kalau banyak nanti ya, sendirilah kita menggunakan kombinasi. Nah, coba cara ini kita gunakan kombinasi. Sehingga kalau ini dengan cara kombinasi. Cara kombinasinya, N-nya ada berapa? N-nya di sini hitung ini banyaknya 1, 2, 3, 4. N-nya ada 4. R-nya kan disuruh 2 warna dicampur, ada 2. Sehingga di sini kombinasi yang kita gunakan yang rumus yang mana ini? Gunakan caranya Bapak aja ya. Ini yang Bapak yang paling hafal, biar enggak nanti bolak-balik. Kalau Bapak gunakan yang lagi satunya bisa nanti nyelonong lagi ke sana Bapak karena kelupaan. Sehingga di sini N faktorial per N min R faktorial kali R faktorial sama dengan 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 4 ini berapa? 2 faktorial kali 2 kali 1 coret sama dengan 4 kali 3 per 2 kali 1 coret C2 6 warna campuran atau 6 cara gitu aja ya. 6 warna campuran atau 6 cara.
cara itu maksudnya ada 6 warna, sama kan? Jadi kalau menggunakan rumus kombinasi. Contoh berikutnya biar lebih memahami lagi. Contoh nomor 2, silakan dicatat supaya kalian tidak lupa. Yang mau mencatat, contoh 2, tentukan banyaknya himpunan bagian yang terdiri atas 4 anggota dari himpunan. Yang terdiri atas 4 anggota dari himpunan. A sama dengan kurung perawal buka 1, 2, 3, 4, 5, 6 kurung perawal tutup. Terus diketahui saja himpunannya. Himpunan A, kurung perawal buka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang terdiri atas 4 anggota, sehingga N sama dengan ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6. Terdiri atas 4 anggota, R nya 4. Dapat kan? Karena dalam himpunan bagian tidak memperhatikan urutan, persoalan ini termasuk apa dia? Kombinasi. Sehingga banyaknya himpunan bagian nanti kita gunakan kombinasi C NR. NR langsung ya, berarti C NR sama dengan langsung C 6 4 6 faktorial per 6 kurang 4 faktorial kali 4 faktorial. 6 faktorial per 2 faktorial kali 4 faktorial. 6, 5, 4, 3, 2, 1 per 2 kali 1 kali 4, 3, 2, 1. Coret ke sini masih 3, sehingga ini ada berapa? 15. Tadi sudah apa? Tentukan banyaknya himpunan bagian. Jadi ada 15 himpunan bagian. Atau 15 himpunan bagian, 15 buah. Ya. Sudah sampai di situ. Udah ada 2 soal, dua contoh. Nah, sekarang kita coba contoh lagi 1. Balik ya. Contoh nomor 3. Contoh nomor 3. Silakan tulis. Dalam sebuah kantong terdapat 10 kelereng merah, 8 kelereng kuning, dan 6 kelereng hijau. Akan diambil 3 kelereng merah, 2 kelereng kuning, dan 1 kelereng hijau. Ada berapa cara pengambilan kelereng tersebut? Ini mesti kita cari satu-satu ya. Yang pertama itu diketahui Bapak ya. Dalam sebuah kantong terdapat 10 kelereng merah. Kelereng merah 10, terus
Apalagi kelereng kuning ada 8. Terus kelereng hijau ada 6. Ini terambil, merahnya terambil berapa? 3. Terus kuningnya 8 kuning terambil berapa? 2. Terus 6 hijau terambil berapa? 1. Buat diketahui begitu ya. Silakan kalian buat soalnya, terserah diketahuinya bagaimana, yang penting kalian bisa maham. Sudah? Sekarang jawab, kita buat satu-satu. Kita buat satu-satu. Untuk mengambil 3 kelereng merah. Untuk mengambil 3 kelereng merah, berarti 3 merah dari berapa? 10. Ini kombinasinya C. Langsung ya. 10 3 sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 3. Langsung ya. 7 faktorial. 10 kurang 3 7 ya. Kali R-nya keluar, R-nya 3 kan? 3 faktorial. Langsung ya. Kan tadi sudah contohnya banyak, sudah paham, sudah hafal, sudah di luar kepala, sudah pintar, langsung. Sekarang kita kalikan. Faktorial dari 10, 10, 9, 8, 7, stop. Karena akan dicoret dengan ini. Sampai 1. Kalau Bapak buat ini biar nak panjang, karena akan kita coret juga. 7 stop sampai 1. Kita kurung ya. Baru 3 kali 2 kali 1 yang 3 ini. Sini. 7-nya Bapak buat begini. Nah, akan dicoret. Udah. Nah, 2-nya dengan 8 masih 4. Terus 9 dengan 3. Di sini masih 3. 3 kali 4 12. 12 kali 10 120 cara. 120 cara. Ini baru 10 kelereng merah yang diambil 3. Tuh. Mengambil 3 merah dari 10. Diambil gitu aja ya. Diambil 3 merah dari 10. Dan diambil 2 kuning dari 8. 2K dari 8. Ada. Ini kurang ke bawah ya. Buat ini ke sini. Sehingga C berapa? 8 2 sama dengan 8 faktorial per 8 kurang 2 6 faktorial, 2 nya ke sini 2 faktorial. Jadi 8 7 6 stop bersama lagi. 1 per 6 1 kali 2 kali 1. Coret ini ke sini. Coret ini dengan masih 4. Berapa? 4 kali 7 28 cara. Terus diambil 1 dari 6. Kombinasinya 6 1.
61, sehingga di sini 6 faktorial per 6 kurang 1 5 faktorial kali 1 faktorial. Sorry. Sama dengan 6 5 sampai 1 per 5 sampai 1 kali 1. Nah, itu deh. Coretnya langsung ke sini semua. Sama dengan 6 cara. Udah. Jadi cara keseluruhannya bagaimana? Pertanyaannya, ada berapa cara pengambilan kelereng tersebut? Jadi banyak cara pengambilan kelereng tersebut adalah cara pertamanya 120 sama dengan sini ya, 120 kali 28 kali 6 sama dengan, nah silakan dikalikan, ini banyaknya ada 20.160 cara. Sudah bisa dipahami? Pastinya bisa, tidak ada yang tidak bisa ya, karena ini agak mudah, tidak sesulit yang dibayangkan. Kalau sudah, sekarang soalnya kalian yang tulis. Soal nomor 1, soal nomor 1, hitung nilai dari nah, Bapak buat kombinasi dalam bentuk lain ya. Sekarang C nomor 1A, C di sini 21, yang B C. Nah, Bapak buat begitu, silakan. Ini R-nya artinya di sini boleh juga. Yang penting ini dia N, ini R ya. C berapa di sini? Bapak buat 53. Sedikit ya. Yang C ya, yang C di sini C 21 itu ya, silakan dikerjakan. Itu nomor 1. Nomor 2 nya ditulis. Ada berapa cara banyaknya kombinasi dari 4 unsur yang diambil dari unsur-unsur A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu aja ya. Itu yang nomor 2. Nomor 2 itu ada berapa unsur itu? BG. A, B, C, D, E, F, G. Ada berapa unsur? 7 unsur. Berarti kombinasinya R-nya berapa? R-nya 4. N-nya 7. Nah, itu aja. Ya. Yaitu silakan kalian yang mengerjakan, hanya 2 soal. Sudah ya, pertemuan kita kali ini cuma sampai di sini. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa like dan subscribe
video ini untuk karya-karya berikutnya. Terima kasih. Bye bye.